Oke, kita lanjutkan ke ukuran deskriptif yang selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran. Kalau tadi ukuran pemusatan itu di manakah data terpusat? Nah, ukuran penyebaran ini bagaimana sih data itu bervariasi, berfluktuasi, bagaimana data itu menyebar di sekitar nilai rata-ratanya. Ada beberapa ukuran penyebaran. Yang pertama adalah range. Range merupakan nilai selisih antara nilai maksimum, the highest, dengan nilai yang terendah. Dan ini absolute difference-nya. Setelah diabsolutkan nilainya. Kalau ada yang nilai negatif, maka dibikin positif baru dikurangkan. Nah, karena range ini hanya memberikan informasi nilai maksimum dikurangi nilai minimum, maka dia tidak melibatkan semua observasi gitu. Jadi semacam kayak enggak melihat keragaman dalam data secara lebih detail, tapi dia kan tadi mengurangkan jaraknya berapa sih nilai maksimum data dengan nilai yang minimumnya. Misalnya saya punya nilai dari suatu gugus data, saya punya nilai minimum adalah minus 10 dan nilai maksimumnya adalah 20. Nah, dari kedua statistik ini, berapakah nilai ukuran penyebaran dalam bentuk range-nya? Nilainya adalah absolute difference between the highest and lowest values. Berarti nilainya adalah 20 dikurangi negatif 10 sama dengan 20 ditambah 10 yaitu 30. Ini adalah range dari data yang memiliki nilai minimum minus 10 dan maksimum 20. Kalau misalnya nilai minimumnya minus 100, kemudian maksimumnya adalah negatif 20. Berarti kalau seperti ini nilai range-nya adalah maksimumnya minus 20 dikurangi negatif 100 sama dengan minus 20 ditambah 100 yaitu 80. Ini range-nya. Terus misalnya saya dapat kalau negatif itu positif gitu. Nah, ini contohnya ya. Minimum minus 100, maksimumnya min 20, maka range-nya max dikurangi minus. Ini rumusnya maksimum dikurangi minim. Nanti kalau kita dapat nilai range-nya ini negatif, kalau ini kan positif ya, ini juga positif. Ya udah positif. Nanti kalau kita dapat nilainya itu negatif hasilnya, maka kita negatifkan, itulah range gitu. Karena nilai penyebaran data ini untuk range ini nilainya dalam bentuk positif gitu. Kemudian variance. Variance merupakan rata-rata dari kuadrat deviasi di sekitar min. Deviasi sendiri apa sih? Deviasi adalah nilai suatu data, saya gambarkan XI, dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Itu disebut sebagai deviasi. Misalnya, si Amin punya nilai ujian 80. Kemudian, min di kelasnya itu nilai ujiannya adalah 70. Maka deviasinya Amin ini adalah nilainya dia, ini sebagai XI, kemudian minnya X bar. Jadi deviasi sama dengan XI 80 dikurangi X barnya 70 sama dengan 10. Nah, squared deviation apa? Berarti squared deviation itu deviasi kuadrat adalah XI dikurangi X bar kuadrat. Kalau si Amin ini tadi berarti deviasi square-nya adalah dikuadratkan sama dengan 100.
Ini disebut squared deviation. Kemudian squared deviation about the mean. Ini adalah nilainya 100. Nah, kemudian variance itu adalah average-nya. Jadi ini tadi kan punya si Amin doang 100. Misalnya si Budi XI-nya misalnya 90. Berarti deviasinya dia 90 dikurangi 70 sama dengan 20. Squared deviasinya berapa? 20 dikuadratkan sama dengan 200. Dan seterusnya. Nanti kita hitung tuh punyanya si, misalnya ada Amin, kemudian si Budi, sama si Caca. Misalnya cuma 3 orang nih. Berarti variance-nya itu adalah, nih ya, squared deviation-nya itu berarti si Amin 100, Budi 200, terus si Caca misalnya 150. Nah, average-nya berapa nih? Ini dijumlahkan 450. Terus average-nya berapa? 450 dibagi 3 sama dengan 150. Nah, inilah yang disebut sebagai variance. Average-nya dari squared deviation above the mean. Squared deviation above the mean-nya sih tadi itu yang kuadratnya nih tadi. Itu sih variance. Nah, nanti ada lagi nih standard deviation. Kalau standard deviation itu akar dari square root of the variance. Jadi 150-nya ini standar deviasi, STDF misalnya, sama dengan akar dari 150. Dah, gitu. Intinya adalah ada range sama variance. Kalau standar deviasi itu diakarkan dari variance-nya. Kalau kita buat persamaannya, rumus dari variance, ini ya, variance sampel dan populasi judulnya. Ini untuk populasi dan ini untuk sampel. Nah, untuk yang populasi simbolnya adalah ini dibaca sigma kuadrat. Kalau yang ini bacanya apa? Biasa S kuadrat. Perhatikan untuk yang populasi, rata-ratanya disimbolkan dengan mu. Kemudian untuk sampel disimbolkan dengan X bar. Konsepnya sama, ini kan squared deviation. Nah, kalau penyebutnya untuk yang populasi ini banyaknya data, N besar itu banyak data populasi. Kalau N kecil ini simbol untuk banyak data di sampel. Kalau rumus varian dari sampel itu adalah banyaknya data dikurangi 1. Perbedaan intinya adalah letak simbolnya yang pasti ya. Ini sigma kuadrat, yang ini S kuadrat. Kemudian untuk rata-rata, untuk mean populasi ini simbolnya adalah mu, sedangkan sampel simbolnya X bar. Dan untuk penyebut ini yang paling beda dari segi konten. Dari segi isinya, yang beda adalah penyebutnya. Kalau populasi kita pakai banyaknya data, sedangkan sampel banyak data dikurangi 1. Ini sama aja rumusnya seperti yang sebelumnya. Saya ke maknanya, makna standar deviasi. Saya punya gugus data A. Maaf. Ini standar deviasi. Kalau sebelumnya tadi kan variance ya. Ini varian. Kemudian standar deviasi itu apa? Standar deviasi adalah akar dari varian. Nah, maknanya standar deviasi apa? Ini saya gambarkan ada 3 buah gugus data nanti A, B, C. Untuk gugus data A, nilai min-nya 15,5, S-nya 3,338. Kalau kita lihat di sini, nilainya berkisar antara 11 sampai 21, tetapi nilainya ini cukup simetris ya. Untuk min 15,5 kan sekitar di sini. Data itu ada yang 11, 12, 13, 16, 17, 18. Jadi ini ada di sebelah kiri data, sebelah kanan data, yang nggak timpang banget dan cukup beragam gitu. Kemudian gugus data B, rata-ratanya sama 15,5, tapi standar deviasinya coba bandingkan, sangat lebih tinggi yang
gugus data A. Untuk gugus data B bedanya apa sih sama yang A? Untuk yang B, untuk minnya 15,5 di sini. Kemudian di sebelah kiri min itu datanya ada 4 dan jaraknya ini ke kiri sama ke kanan min ini kan cukup simetris sekali ya gitu. Bedanya dari 14 ke 15,5 kan 1,5, terus 17 ke 15,5 1,5 juga, terus 15 ke 15,5 0,5, 15,5 ke 16 0,5 juga. Jadi sebarannya simetris dan variasi di sekitar rata-ratanya, deviasinya kan kecil. Ini jaraknya 0,5, terus yang ini jaraknya ke rata-rata ini berarti 1,5 gitu. Ini juga 0,5, ini 1,5. Maka S-nya dia akan lebih kecil daripada yang gugus data A. Yang A ini kalau dibandingin ke rata-rata, dia kan jauh nih, 3 ke 15,5, 12 ke 15,5, 11 ke 15,5 gitu. Ini ada juga yang sampai 21,5 gitu. Jadi jauh. Kalau ini jaraknya kan cukup pendek ke rata-ratanya. Maka standar deviasinya lebih kecil. Kalau gugus data C, sekitar ratanya adalah 15,5. Kalau kita perhatikan di sini jaraknya 12 ke 15,5, cukup jauh ya, 3,5. 11 ke 15,5. Terus yang ini 19,5 ke 15,5 dan 20,5 ke 15,5. S-nya ini paling besar di antara ketiga gugus data. Oke, di sini kelihatan banget polanya. Gugus data B, standar deviasi yang paling kecil, jarak data ke nilai rata-rata, saya gariskan dengan garis panjangnya garis merah. Ini cuma segini panjangnya. Kalau gugus data yang A sama yang C, ini bedanya gimana? Kalau gugus data A, ini yang deket ke 15,5 masih ada nih. Ini dan ini. Dan ini. Kalau gugus data yang C, ini kan jauh-jauhan banget nih sama rata-ratanya dia. Kan lebih panjang. Garisnya paling panjang di antara yang gugus data A dan B gitu. Ini jaraknya. Oke.